Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, seperti biasa kita akan belajar kembali mengenai sosiologi kelas 12 PS. Check this out this video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya ya, Pak Setia. Kita hari ini akan belajar kembali terkait sosiologi kelas 12 PS. Oke, hari ini kemarin kita sudah membahas berbincang-bincang terkait tentang globalisasi ya di era sekarang. Hari ini kita akan bahas permasalahan, dampak, dan strategi kita dalam menghadapi yang namanya globalisasi di era saat ini. Jangan pernah meremehkan diri sendiri ya. Jika kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Jadi jangan pernah putus harapan ketika kamu salah, tapi perbaikilah dan teruslah melangkah. Sama Pak. Oke, sebelum itu, let us pray together. Pray start. Pray finish. Next. Nah, ya, yang pertama-tama itu kita kemarin sudah belajar tentang globalisasi. Pasti itu globalisasi itu proses masuknya budaya luar dan menghilangkan budaya kita yang sekarang. Jadi orang-orang itu lebih ke arah kebiasaan orang-orang luar negeri dibandingkan kebiasaan kita. Seperti itu. Yang pertama itu ada permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas disebabkan oleh globalisasi. Nah, salah satunya adalah baik itu berpengaruh besar. Oke, saya ulangi, globalisasi telah membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Namun perubahan yang terjadi akibat globalisasi ini juga menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi masyarakat seperti cultural shock, misalnya yang sekarang ya, ketika dampak globalisasi yang notabene orang-orang bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan pesawat ataupun kendaraan modern yang lainnya, sehingga penularan wabah COVID-19 itu semakin cepat. Nah, jadi orang-orang yang belum terkena misalnya di Indonesia kemarin karena era globalisasi di era modern tersebut, jadi kita terkena cultural shock. Jadi yang biasanya kita tidak pakai masker, sekarang kita keluar harus pakai masker untuk menjaga kesehatan. Seperti itu. Biasanya kita keluar tapi tidak mencuci setelah pulang tidak mencuci tangan. Nah, itu juga bagian dari cultural shock. Nah, cultural shock ini juga bisa kita lihat kalau di Indonesia biasanya orang-orang itu sangat senang membuang sampah ya, tapi itu di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau kita lihat di Jepang gitu ya, mereka sangat menjaga yang namanya kebersihan. Jadi mereka itu di sana tidak ada yang namanya sampah. Nah, kalau kita orang-orang Indonesia melihat hal tersebut, nah itu juga disebut dengan cultural shock ataupun shock kebudayaan tadi. Biasanya kalau kita jalan sedikit itu ada sampah, nah itu biasanya ditemukan di Indonesia. Tapi kalau di Jepang, nah, kita terkejut dengan sampah yang tidak ada di masyarakat di mana. Itu disebut juga dengan cultural shock ya. Kemudian ada cultural lag. Nah, cultural lag ini orang-orang bisa, saya ambil contoh, dengan adanya teknologi sekarang orang-orang dibuat makin malas ya, seperti malas bekerja, dia maunya HP saja, kemudian laptop saja, dan dia tidak mau bekerja. Nah, hal-hal tersebut juga harus kita kurangi supaya kita tidak tertindas dari dampak globalisasi. Kemudian disintegrasi sosial, salah satunya itu kemarin penolakan RUU Cipta Omnibus Law ya, dari Omnibus Law ini. Nah,
Ini contoh dari disintegrasi sosial dalam bentuk penolakan demo dari masyarakat ya. Kemudian ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini seperti halnya pembangunan yang tidak merata di berbagai tempat. Contohnya kalau kita lihat pembangunan yang ada di kota itu sangat pesat, namun di lain sisi di suatu pedesaan itu berbanding terbalik, di mana jalan pun hanya tanah dan sering nyangkut kalau kita lihat ya. Kemudian tadi permasalahannya, kemudian globalisasi dan dampak ketimpangan di masyarakat. Nah, jadi ketimpangan ini tadi lanjutan dari tadi. Ketimpangan sosial mendorong terciptanya kesenjangan sosial. Nah, jadi kesenjangan sosial di sini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti lagunya Bang Roma Irama. Tidak, Ani. Garingnya. Oke, secara umum yang dimaksud dengan kesenjangan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sama, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata. Nah, ini ya, saya contohkan tadi ya. Di lain sisi, jalannya yang begitu tanah, pembangunan. Kemudian jalannya sudah underpass di kota. Ini orang-orang bersusah payah, anak-anak sekolah susah melewati jalan ini karena tidak diaspal tadi. Karena pembangunan yang tidak merata. Kemudian ekonomi dari masyarakatnya juga tidak merata. Yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Kita doakan semoga Indonesia senantiasa hebat di kemudian hari ya. Kemudian selanjutnya, nah ada strategi yang perlu kita siapkan untuk menghadapi mengatasi ketimpangan sosial akibat dari globalisasi. Salah satunya itu strategi pemberdayaan. Pemberdayaan seperti apa? Yang paling utama yaitu strategi pemberdayaan pada masyarakat kita. Yang pertama melalui perencanaan dan kebijakan. Nah, yang pasti dan paling dasar itu adalah perencanaan kebijakan dari si pemerintahnya. Jadi harus pemerintahnya dulu nih yang mengatur kebijakan supaya tidak ada ketimpangan sosial di era globalisasi sekarang. Kemudian pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik. Nah, misalnya aksi-aksi sosial di sini diantaranya ada pertunjukan kebudayaan dari suatu daerah. Kemudian aksi-aksi politik, misalnya menolak keras akan masuknya kebudayaan suatu kebudayaan dari luar yang harus kita pilah dulu supaya kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Contohnya kalau teknologi kita harus juga ikuti. Kenapa? Karena kalau kita ketinggalan teknologi kita juga menjadi negara terbelakang. Tapi kita juga harus membatasi diri dengan adanya teknologi. Kita tidak boleh semena-mena karena adanya teknologi kita jadi malas-malasan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan melalui pendidikan. Nah, salah satunya di sekolah seperti ini ya, ada mata pelajaran sosiologi ini. Dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek. Contohnya kalau di sekolah itu sudah mulai ditanamkan yang namanya pengetahuan akan kebudayaan, kemudian di IPS itu ada globalisasi ya, kemudian perilaku masyarakat, ketimpangan sosial dan lain-lain sebagainya yang telah banyak kita pelajari pada mata pelajaran sosiologi ini. Jadi baik tadi direncanakan oleh pemerintah, kemudian diaksi, kemudian diterapkan juga di dalam praktika. Salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan sosial di era globalisasi saat ini. Oke, alhamdulillah kita di penghujung materi. Sebelum itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, see you next time on next video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.